Kalau dengar kata warisan, apa yang pertama kali muncul di kepala kamu? Ada kamera. Udah mulai ya? Udah mulai. Halo semuanya. Hai. Sudah hadir Nasim Hasoman. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Astaga, kok sudah langsung bahasa Batak aja? Kita belum perkenalan. Kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan nama saya Jos Peter Wijaya Saragi dengan NIM 24002002991. Saya dari kelas B ingin mengerjakan tugas HPI dengan dosen pengampu bernama Pak Jeli yang sangat saya hormati dan saya kagumi. Ya, tadi saya sudah perkenalan dan saya harap teman-teman semua dapat mengingat nama saya, yaitu Jos Peter, dan saya adalah seorang Saragi. Saragi adalah termasuk dalam suku Batak Simalungun, dan pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai hukum perdata, yaitu hukum waris dalam suku Simalungun. Tunggu. Kok kayak tegang banget ya? Pakai musik enak kali ya? 5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Mengapa saya ingin menjelaskan hukum warisan? Yang pertama, warisan adalah bagian penting dari identitas budaya. Lalu untuk mencegah konflik keluarga di masa depan, lalu warisan disukai banyak orang. Cuan. Tetapi teman-teman semuanya, warisan bukan hanya tentang uang dan uang atau cuan. Warisan juga tentang menjaga, melanjutkan tanggung jawab, menjaga tanah, menjaga nama baik marga, dan hidup harmonis dalam kekeluargaan. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana hukum waris dalam suku Simalungun. Dalam suku Simalungun, sistem pewarisan mengadut prinsip patrilineal. Artinya, warisan diberikan melalui garis keturunan ayah dan yang menerima warisan hanyalah anak laki-laki. Biasanya yang menjadi ahli waris utama adalah anak laki-laki yang paling tua. Dialah yang akan mendapatkan bagian yang lebih besar tetapi juga tanggung jawab yang lebih besar. Lalu bagaimana dengan anak perempuan? Ya, sementara itu anak perempuan dalam suku Simalungun tidak menerima warisan harta, tetapi tetap dihormati. Biasanya mereka mendapatkan sipanganon atau pemberi khusus saat mereka menikah sebagai bentuk kasih sayang dari orang tua. Lalu bagaimana apabila terjadi konflik atau sengketa waris? Dalam suku Simalungun, apabila terjadi konflik atau sengketa ahli waris, biasanya masalah ini diselesaikan lewat musyawarah keluarga. Tetapi di zaman sekarang, di era modern, tidak sedikit kasus mengenai ahli waris dibawa ke ranah pengadilan. Nah, disinilah terjadi perbedaan besar karena hukum adat dan hukum negara tidak selalu berjalan beriringan. Contohnya, di hukum negara, perempuan diperbolehkan untuk mendapatkan warisan, sedangkan di hukum adat Simalungun tadi perempuan tidak mendapatkan warisan. Hal ini dapat menimbulkan gesekan apabila tidak disikapi dengan bijak. Dan saat ini, banyak keluarga Simalungun yang mulai beradaptasi. Ada yang mengikuti adat secara penuh, ada juga yang menggabungkan dan mencari jalan tengah, memadupadankan antara hukum adat dan hukum negara agar tercipta keadilan dan harmoni antar saudara. Yang terpenting adalah, meskipun hukum bisa berubah, nilai-nilai kekerabatan, tanggung jawab, dan rasa hormat kepada orang tua tetap dijaga. Jadi, hukum waris dalam masyarakat Batak Simalungun bukan soal siapa yang mendapatkan rumah atau yang mendapatkan tanah, tetapi lebih dari itu. Ia adalah bentuk tanggung jawab antar generasi, simbol keberlanjutan marga, dan jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan.
Nah, demikianlah penjelasan singkat saya mengenai hukum waris di suku Simalungun. Saya harap teman-teman semua dapat mengerti dan memahami apa yang telah saya sampaikan, dan semoga bermanfaat dan menambah rasa cinta kita terhadap kearifan lokal yang ada, dan terus kita mendoakan orang tua kita yang akan memberikan warisan kepada kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan dalam hati. Sapu ijuk sapu lidi ada dijual di pasar pagi. Saya Jos Peter Saragi, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.